Oke, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Masriatus Salihah, pada mata kuliah English for TOEFL Preparation bagi teman-teman mahasiswa program PMM dan juga mahasiswa program reguler STKIP PGRI Jombang. Kali ini kita akan mempelajari bersama-sama tentang beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk memenangkan atau mendapatkan skor yang baik pada listening comprehension. Pada video sebelumnya, teman-teman sudah belajar ya beberapa tips dan general overview pada jenis-jenis soal listening. Nah, sekarang untuk listening part A, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan supaya mendapatkan nilai yang baik. Yang pertama adalah, untuk skill pertama, you have to focus on the last line. Ingat ya, harus fokus pada baris terakhir. Kenapa demikian? Karena pada dialog atau short dialog lebih tepatnya, ini pasti melibatkan dua orang. Nah, di dalam percakapan tersebut ada orang pertama dan orang kedua. Meskipun tidak selalu, tetapi rata-rata jawaban ada pada orang kedua. Oke, seperti contoh berikut. Di dalam lembar jawaban kalian, baik computer papers ataupun mungkin paper based TOEFL test, kalian akan melihat jawaban semacam ini, pilihan jawaban mulai A dari D, ya. Kemudian di saat yang bersamaan kalian juga akan mendengarkan audio. Nah, kalian harus ingat bahwasanya pada setiap soal kalian diberikan waktu sekitar 12 detik untuk menjawab ya. Jadi tetap tenang, tetap fokus, jadi tidak usah khawatir apakah seandainya nanti terjadi hal yang tidak diinginkan harus bagaimana. Nah, tipsnya kalian simak pada video sebelumnya ya. Oke, kita langsung ke latihan aja. Silahkan didengarkan. Sesudah itu kalian coba menjawab. Nanti kita akan cek bersama-sama apakah jawaban kalian sudah tepat atau belum. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, pada conversation sebelumnya atau short dialog sebelumnya ada seorang lelaki dan seorang perempuan yang terlibat pada sebuah percakapan. Adapun transcribe dari percakapan tersebut adalah seperti ini. How soon will be leaving? I'm on my way now. Nah, ini yang ditanyakan adalah si lelaki ya. Apa maksud dari ucapan si lelaki? Oke, teman-teman bisa dicek jawabannya apa kira-kira? Nah, untuk mendapatkan jawaban yang tepat, teman-teman bisa mencari implied meaning ya, berasal dari sinonimi. Nah, selain itu, teman-teman juga harus tahu betul bahwasanya dalam setiap soal, jawaban itu pasti terdapat kata kunci. Nah, kata kuncinya di sini adalah what does the man mean? Berarti yang ditanyakan adalah maksud dari si lelaki, artinya orang kedua tadi ya. Nah, dia mengatakan I am on my way now. Nah, it is equal with, jawabannya yang tepat adalah A ya. Therefore, he is leaving now. Oke, saya harap dari tips sederhana ini kalian sudah bisa memahami. Nah, untuk lebih paham lagi kita akan mencoba untuk fokus kepada beberapa strategi berikutnya. Jadi secara detail ada hal pertama yang harus kalian perhatikan, yakni last line ya. Meskipun di last line ini biasanya memang selalu terdapat jawaban, tetapi kalian juga harus mendengarkan first line. Kenapa? Karena di dalamnya biasanya juga terdapat jawaban. Nah, masalahnya tuh jika kamu tidak memahami apa yang dimaksudkan, jadi tidak masalah sih sebenarnya, karena di baris pertama atau si pembicara pertama itu kadang-kadang juga nggak ada jawabannya, tapi tetap juga harus fokus ya, intinya adalah itu. Nah,
Kalian tidak harus ini ya membaca keseluruhan seperti itu teman-teman. Pada intinya fokus dan coba yakini bahwasanya jawaban itu selalu ada pada orang kedua. Coba seperti ini ya. Kita coba untuk latihan pertama. Oke, di sini kita ada beberapa soal, 3 lebih tepatnya. Nanti teman-teman persiapkan paper sama pensilnya terlebih dahulu. Kita akan lihat seberapa paham kalian dengan menggunakan skill ini. Pada intinya adalah focus, focus, and focus. Terutama focus on the second person or the second line of the from the dialogue ya. Oke. Di sini kalian punya waktu sekitar 1-2 detik untuk melihat pertanyaan pertama sebelum akhirnya nanti dimainkan audionya ya. Jadi teman-teman nanti siap-siap terlebih dahulu, kemudian begitu audio diperdengarkan kalian sudah there is no way back ya. Langsung jalan aja tuh semuanya sampai dengan 12 detik ke depan. Oke. Number 1. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Number 2. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Number 3. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, teman-teman, di situ kalian punya waktu ya sekitar 12 detik untuk menjawab setiap pertanyaan. Nah, ketika kalian misalnya tadi ketika memperdengarkan soal pertama, kalian tidak paham misalnya, ini sebenarnya maksudnya apa sih? Nah, kemudian tiba-tiba keburu deh, itu audio yang kedua udah jalan. Nah, itu kalian tidak usah khawatir, tidak usah bingung, kalian tetap harus fokus supaya tidak kehilangan poin pada soal-soal berikutnya. Nah, kita akan lihat transkrip dari soal ini ya, kira-kira jawabannya yang mana. Oke, siap ya. Baik, di sini narator menanyakan, what does the woman assume Steve did? Ada beberapa jenis pertanyaan ya kemarin yang ada di video pertama. Kalau kalian lupa, kalian bisa klik lagi di link yang sudah dibagikan. Nah, untuk assume berarti kan menanyakan perkiraan apa yang dilakukan oleh Steve ya. Nah, fokus kepada orang kedua. Orang kedua mengatakan, I left the door unlocked for him. So, it has the equal meaning with, jawaban yang tepat adalah he was able to open the door. Kenapa ya? Karena kan pintunya unlocked ya, jadi otomatis dia pasti bisa masuk. Oke, untuk soal yang nomor 2, ini adalah transkripsinya. Di sini narator mencoba untuk mencari tahu apa yang dimaksud oleh si perempuan by saying that doesn't sound good to me. Jadi ada beberapa pilihan makanan tetapi it doesn't sound good. Jadi artinya apa ya? Nah, ini disebut dengan language expression. Jadi kita harus benar-benar tahu tuh bagaimana ekspresi dalam bahasa Inggris itu seperti apa. Oke, jawaban yang tepat adalah D. Sid prefer a different dinner. Dia karena nggak suka, it doesn't sound good. Coba kalau misalkan suka, mungkin tidak semacam ini ya. Baik, untuk yang terakhir ada narator yang menanyakan, what does the man imply? Jadi man imply dengan man mean itu maknanya adalah sama. Teman-teman, dari sini kita bisa tahu bahwasannya si lelaki mengatakan, sorry, I am busy tonight. Itu artinya apa? Berarti dia tidak bisa ya malam ini. So the correct answer is B. Oke.
Saya kira itu untuk hari ini. Kita ketemu lagi pada video berikutnya untuk mempelajari skill kedua. Bye-bye.